Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus tabah menghadapi ujian dan cobaan hidup ini, dan insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas masalah hari Selasa. Sebelum kita bahas hari Selasa, kita dengarkan dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw busyra lil muslimin. Ya, artinya katakanlah Ruhul Qudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Islam tidak mengenal hari baik dan buruk. Setiap hari dalam sepekan memiliki makna yang sama. Tidak ada hari pembawa keberuntungan ataupun sebaliknya. Berlaku juga untuk hari Selasa. Hari Selasa adalah hari ketiga dalam kalender Islam. Dalam bahasa Arab, as-sulasa, ya, yang artinya adalah ketiga. Meski tidak membawa keberuntungan atau kesialan, banyak masyarakat yang percaya bahwa lahir hari Selasa menurut Islam mengandung makna tertentu. Benarkah demikian? Seperti yang disebutkan, sejatinya tidak ada hari baik dan buruk dalam Islam. Namun, sebagian umat muslim percaya bahwa seseorang yang lahir di hari Selasa akan tertimpa keburukan semasa hidupnya. Hal ini didasarkan pada hadis tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis dikatakan bahwa Allah menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Allah menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Allah menyebarkan binatang di bumi pada hari Kamis. Dan Allah pada hari Jumat setelah asar. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selain itu, hari Selasa dalam Islam juga disebut hari berdarah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah ditanya mengenai rahasia hari-hari. Saat ditanya tentang hari Selasa, beliau menjawab, hari darah. Karena hari itulah Ibunda Hawa mengalami haid dan putra Adam Qabil membunuh saudaranya yaitu Habil. Meski demikian, tidak ada dalil yang membuktikan secara jelas mengenai arti lahir menurut Islam tersebut. Karena itu umat muslim tidak diperkenankan mempercayai mitos tersebut. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini hanya dalam waktu 4 hari, dimulai dari Ahad, dan pada hari Selasa Allah menciptakan segala ilmu yang ada di dunia ini. Islam juga mengajarkan bahwa semua hari memiliki keistimewaannya masing-masing, termasuk hari Selasa. Dan hari Selasa merupakan salah satu hari yang memiliki banyak keistimewaan. Keistimewaan hari Selasa dalam ajaran agama Islam yaitu saat Rasulullah SAW ditanya mengenai hari Selasa. Hari Selasa adalah hari berdarah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selain itu, pada hari Selasa juga sangat dekat dengan riwayat kematian keluarga Mbah Mun, yaitu Maimun Zubair. Dan berikut merupakan beberapa peristiwa penting dari Selasa menurut Islam. Yang pertama, Jurjais bin Fatin alaihissalam dibunuh seseorang pemuda ahli ibadah. Ia hidup pada masa Raja Dardaniyah yang terkenal dengan penyembahan berhalanya. Yang kedua, wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Yang ketiga, wafatnya Nabi Zakaria alaihissalam. Yang keempat, meninggalnya tukang sihir Fir'aun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan hari Selasa itu bagus untuk berdoa. Kenapa kita harus sering berdoa pada hari Selasa? Yang pertama, mendapatkan rahmat Allah ketika kita berada dimanapun, ya. Dengan membaca doa, perbanyak doa, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat, agar setiap langkah kita selama di dunia selalu terhitung sebagai kebaikan dan amal ibadah. Yang kelima, semua pengingat atas penciptaan bumi yang hanya dalam 4 hari dari hari Ahad. Kita harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan kata-kata positif hari Selasa dan doa pada hari Selasa. Mudah-mudahan kita semakin meningkat iman dan takwa kita, sehingga kita itu menjadi orang yang benar-benar beriman, takwa, taat pada Allah,
mencintai kita, kita pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kita lakukan, dan menyukai bagaimana kita melakukan. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman. Setiap kali sesuatu berjalan dengan baik untukmu, bahkan pencapaian kecil, terkecil, bergembiralah dengan dirimu sendiri. Itu terlihat tidak mungkin sampai kamu bisa melakukan. Kamu kehilangan 100% peluang yang tidak kamu ambil. Kegagalan tidak akan pernah menyalip saya jika tekad saya untuk berhasil cukup kuat. Yang kita semua lakukan, kesalahan kita, tetapi pemenangnya tahu bahwa kesuksesan datang dari ketekunan, mencoba gagal, belajar dan melakukannya lagi, diulang lagi, terus melakukannya lagi sampai dia berhasil. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai. Apa yang tampak pada kita sebagai cobaan pahit seringkali merupakan berkah tersembunyi. Jangan biarkan hari kemarin menyita terlalu banyak di hari ini. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Sukses adalah berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Cara memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Bagaimana hari Selasamu akan berbeda jika kamu memperlakukan diri sendiri dengan penuh cinta dan pertimbangan. Selasa adalah penegasan bahwa tujuan saya digerakkan selangkah lebih maju. Jadilah hari Selasa dalam pengharapan dan komitmen seperti hari Senin ketika ketaatan berlimpah. Kebahagiaan adalah rasa kepuasan sejati yang datang dari kerja keras. Selamat hari Selasa untuk memilih, memberkati semua orang yang kamu temui. Satu hari untuk memilih menjadi baik hati, perhatian, dan welas asih. Hari untuk menjadi rendah hati dengan menunjukkan betapa kamu menempatkan orang lain di atas dirimu sendiri. Dan hari untuk merayakan cinta bersama keluarga dan teman-teman. Kamu tidak dapat mengubah apa yang terjadi saat ini, tetapi kamu dapat mengubah apa yang akan terjadi pada menit, jam, hari berikutnya. Ya Allah,
Sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang berguna, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati. Hanya kepadamu kami kembali. Ya Allah, berilah kepadaku rizki yang halal dan baik, serta pakaikanlah padaku segala perbuatan yang baik. Ya Tuhanku, jadikanlah olehmu rezekiku itu paling luas ketika tuaku dan ketika lemah. Ya Allah, cukupkanlah bagiku segala rizkimu yang halal daripada yang haram, dan rayakanlah aku dengan karuniamu dari yang lainnya. Ya Allah, aku memohonkan padamu rizki yang luas dan berguna. Ya Allah, aku memohonkan padamu nikmat yang kekal, yang tidak putus-putus dan tidak akan hilang. Ya Allah, jadikanlah lalainya manusia sebagai zikir bagi kami, dan jadikanlah zikir mereka sebagai syukur bagi kami, dan jadikanlah kebaikan yang kami ucapkan melalui lisan kami sebagai niat dalam hati kami. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa kami, dan rahmatmu lebih kamu harapkan dari amal kami. Ya Allah, sampaikan solawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, dan anugerahkanlah kami taufik supaya dapat mengerjakan amal dengan baik dan bertindak secara benar. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa, untuk menyelamatkan hambanya dari segala bala bencana, selamatkanlah kami dari bala bencana yang akan menimpa kami sebelum bala bencana itu turun dari langit. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mengetahui segala apa yang akan turun, selamatkanlah kami dari kejahatan yang akan turun sehingga tidak turun. Sholawat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan dan kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan pengecut, dan beban hutang dan tekanan manusia. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.